Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi transfer pricing. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri atas Andriani Firial Aziza, Dwi Wulandari, Fauzia Salma Sampurno, dan Aris Amirul Abdillah. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian transfer pricing, 2. Metode penghitungan harga wajar, dan yang ketiga, penanganan transfer pricing. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian transfer pricing. Transfer pricing sendiri adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing juga bisa diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individu pada perseroan multi satuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Ada 7 hal yang menjadi tujuan dari transaksi transfer pricing. Di antaranya adalah yang pertama, pengoptimalan atas penghasilan global selain dipotong pajak. Yang kedua, evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara. Yang ketiga, mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Yang keempat, mengurangi risiko keuangan. Yang kelima, mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Yang keenam, mengurangi risiko pengambil alihan pemerintah. Dan yang terakhir, mengurangi beban tanggungan pajak dan biaya masuk. Berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya, transaksi ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu intercompany transfer pricing dan intracompany transfer pricing. Intercompany transfer pricing yaitu transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, sedangkan intracompany transfer pricing yaitu transaksi yang terjadi antar divisi dalam suatu perusahaan. Transfer pricing dapat dilakukan pada suatu perusahaan dalam suatu negara maupun dengan negara yang berbeda. Transfer pricing meliputi beberapa aspek, diantaranya harta berwujud, harta tidak berwujud, serta penyerahan jasa. Harta berwujud merujuk pada semua aspek fisik, bisnis yang dapat meliputi persediaan, mesin, dan peralatan inventaris, tanah dan bangunan, barang modal, dan bidang keperluan usaha lainnya. Harta tidak berwujud dari aspek transfer pricing dibedakan antara manufacturing intangible dan marketing intangible. Dari aspek harga transfer, penyerahan jasa kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat berkisar dari yang sederhana seperti jasa rutin akuntansi dan legal, jasa teknis antar perusahaan, hingga pengiriman karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan harga wajar. Ada 5 metode dalam perhitungan harga wajar. 1. Metode perbandingan harga. 2. Metode harga penjualan kembali. 3. Metode biaya plus. 4. Metode pembagian laba. Dan 5. Ada metode laba bersih transaksional. Selanjutnya 1. Metode perbandingan harga atau comparable uncontrolled price, yang mana bertujuan membandingkan harga transaksi dari kedua usaha yang memiliki hubungan istimewa. Dengan transfer pricing, produk sejenis dengan usaha yang tidak memiliki hubungan istimewa. Kedua, ada metode harga penjualan kembali atau biasa disebut resale price method (RPM). Dilakukan di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dijual kembali kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Harga yang terjadi pada resale dikurangi dengan laba kotor atau markup wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang memiliki afiliasi atau hubungan istimewa. Ketiga, ada metode biaya plus atau biasa disebut cost plus method, yang mana menentukan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi antara perusahaan wajib pajak tidak terafiliasi yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Atau metode ini tepat digunakan ketika barang setelah jadi atau dijual kepada pihak yang terafiliasi atau memiliki hubungan spesial dan pihak yang terafiliasi tersebut memiliki kontrak jangka panjang atau kontrak perjanjian penggunaan fasilitas bersama. Keempat, ada metode pembagian laba,
yang mana mengidentifikasi laba yang wajar dan kesepakatan di antara kedua pihak yang bertransaksi serta memiliki hubungan spesial. Metode ini baik digunakan apabila pihak yang memiliki hubungan istimewa ini benar-benar terintegrasi, dengan kata lain tidak ada aktivitas yang dilakukan secara terpisah. Metode pembagian laba ada dua bentuk. Satu, metode laba kontribusi, yang mana pembagian laba yang pemilik hubungan spesial berdasarkan fungsi yang dilakukan aset yang digunakan. Resiko yang ditanggung setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pihak terrealisasi tersebut. Dua, ada metode laba residu. Metode identifikasi laba sisa dengan mengurangi laba rutin setiap pihak yang terafiliasi atau hubungan spesial. Dari laba gabungan, kemudian laba sisa tersebut dialokasikan berdasarkan kontribusi pihak terafiliasi yang terlibat. Kemudian contoh perusahaan AA dan PT BB yang berafiliasi masing-masing memiliki laba PT AA 200 juta dan PT BB sebesar 100 juta. Sehingga jika digabungkan laba total kedua perusahaan mendapatkan 300 juta. Namun setelah dianalisis berdasarkan kontribusi profitnya, keduanya memiliki profit split sebesar 60%. Untuk PT AA dan PT BB sebesar 40%. Maka perhitungan transfer pricing yang wajar oleh PT BB adalah 100 juta dikurangi dari hasil 40% dikali 300 juta total dari kedua laba PT tersebut, maka menghasilkan sebesar 20 juta. Sehingga ada koreksi oleh laba PT AA sebesar 20 juta. Yang terakhir, kelima, ada metode laba bersih transaksional, yang mana metode laba bersih transaksional dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasional terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau dasar lainnya atas transaksi pihak yang memiliki hubungan spesial dan pihak yang tidak memiliki hubungan spesial. Selanjutnya, penanganan transfer pricing. Terdapat dua aspek yang mendesak untuk diatasi dalam praktik penanganan kasus transfer pricing di Indonesia, yaitu pertama, pencegahan sengketa. Penentuan harga atau laba wajar seharusnya dilakukan tanpa menimbulkan ketidakpastian serta waktu yang berlarut bagi pihak yang bersengketa. Kedua, penyelesaian di tingkat banding. Sengketa berkepanjangan hingga pengadilan pajak hanya menghabiskan waktu dan biaya pihak bersengketa. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan penyelesaian sengketa di luar ranah pengadilan. Mediasi dan konsultasi dapat menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif. Regulasi harga untuk mengatur dan menekan terjadinya manipulasi transfer pricing terdapat dalam Per 32 PJ 2011 Pasal 4 Ayat 2, yaitu transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam hal terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba. Penetapan harga yang berimbas pada penegakan pajak secara adil untuk mencegah terjadinya praktik manipulasi transfer pricing dapat dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu pertama, penetapan perumusan ketentuan domestik. Pemahaman ini menunjukkan bahwa negara dalam mengambil laba global grup berdasarkan pada ketentuan atau formula tertentu terhadap sumber yang beroperasi sehingga dapat memperoleh bagian dari laba tersebut. Kedua, negara dapat menentukan laba yang berasal dari cabang usaha atau anak perusahaan yang telah beroperasi di negara di mana perusahaan tersebut berdiri, namun harus dilandasi pada harga yang wajar sebagaimana jika dilakukan kepada pihak-pihak di luar grup perusahaan tersebut. Menurut Yusuf 2011, salah satu penanganan yang memungkinkan untuk mengontrol dan mengurangi terjadi manipulasi transfer pricing adalah penetapan regulasi dalam transfer pricing melalui
Tiered Transfer Pricing Documentation atau TPDoc yang mencakup pada master file, local file, dan country by country report menurut Siregar tahun 2017. Dokumen tersebut difungsikan untuk menjawab permasalahan transfer pricing hingga saat ini, yaitu dengan menetapkan 3 prinsip berupa sederhana, murah, dan ketersediaan. Ketiga prinsip ini mendorong para wajib pajak untuk melakukan mekanisme dan sistem pajak yang sesuai aturan perundang-undangan. Menurut Tampu Bolon et al. 2019. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.